Tidak selesai di situ saja teror yang dirasakan oleh Bibi Sundari. Hampir setiap malam, Bibi Sundari itu mendengar sebuah tangisan, suara tangisan. Kadang yang terlihat tidak selalu yang paling berbahaya. Bahkan kadang justru yang terlihat itu paling yang mematikan. Ini bukan cerita dongeng, tapi ini nyata. Dikirim oleh seseorang yang bernama Citra tentang bibinya yang meninggal dunia karena santet. Tapi yang mengerikan adalah santet ini salah sasaran. Dan yang jadi korban adalah orang yang paling tidak bersalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun, salam satu gimbal dari kami Gimbal Story Reborn. Tapi pun kali ini akan ada satu cerita horor Kang Mus yang akan kita sajikan, dan lagi-lagi kisah ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang bernama Citra. Seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Ya, Citra bercerita bahwa cerita ini terjadi di tahun 2009. Ya, di mana Citra pada saat itu umurnya baru sekitar 20 tahun. Ya. Nah, kisah ini kenapa Citra bisa bercerita itu diceritakan oleh pamannya. Nah, di sini yang akan ada cerita itu ada bibinya si Citra, namanya Bibi Sundari, pamannya namanya Paman Hadi. Dan Paman Hadi dan Bu Bibi Sundari ini itu punya anak namanya Marta. Dan satu lagi ada ibunya Citra, namanya Ibu Sukini. Cerita berawal bahwa Bibi Sundari ini seseorang yang sangat dominan ya di keluarganya. Jadi apapun yang dia inginkan harus tercapai. Sehingganya suaminya, anaknya juga harus menuruti apa yang diminta oleh Bibi Sundari. Sedangkan Paman Hadi itu orangnya itu lebih pada pendiam, nerimo, tidak minta apapun ini. Pokoknya nurutin aja Bibi Sundari. Nah, Bibi Sundari itu asli orang dari Sumatera, sedangkan Paman Hadi itu orang dari Jawa, salah satu desa di pelosok Jawa Tengah sana. Sebut saja desa X gitu ya. Nah, suatu hari Paman Hadi itu dapat telepon dari keluarganya yang di Jawa sana. Bukan buat kondangan, bukan buat lebaranan dan lain sebagainya, tapi inilah awalnya dia ditelepon ke Jawa untuk membahas atau membagi warisan. Nah, dari cerita ini sudah ketebakan seperti apa. Oke. Karena dapat telepon seperti itu, akhirnya Bibi Sundari dan Paman Hadi itu bersiap-siap untuk berangkat ke Jawa Tengah sana, salah satu desa ya, desa X tersebut. Tapi si Marta anaknya dari Paman Hadi dan Bibi Sundari ini itu tidak ikut. Nah, inilah awal menjadi sesuatu hal di mana ini adalah keputusan yang salah. Nah, itu tadi. Setelah sampai di Jawa, kedua orang ini istirahat sejenak dan pada malam harinya kumpullah keluarga. Nah, Paman Hadi ini punya saudara itu 4. Yang pertama namanya Hendra, ini kakak pertama namanya Hendra. Yang kedua itu Paman Hadi sendiri. Yang ketiga ada Mbak Lastri, dan yang terakhir itu ada si Ninung namanya ya, si Ninung. Dan rumah yang ditempati sekarang itu sudah ditempati oleh Ninung ceritanya, karena dia anak bungsu.
Kalau bahasa kita itu tunggu tubang apa ya bahasanya seperti itu. Jadi dia yang ngurusin orang tuanya sampai meninggal dan dialah yang nungguin rumahnya si Ninung ini. Sedangkan Pak Dehendra dan Bi Lastri itu di tempat yang sudah berbeda, udah misah seperti itu. Nah, semuanya berjalan lancar ya, semua berjalan lancar, dibagi-bagi ini dan lain sebagainya. Cuman suatu saat, pada saat pembagian warisan itu ada salah satu saudaranya dari Paman Hadi ini, yaitu Pak Dehendra. Nah, Pak Dehendra inilah yang bikin kalimatnya menjadi suasananya itu keruh, karena memang temperamen yang pertama, yang kedua itu lebih kepada serakah mungkin ya. Jadi sudah dibagi-bagi karena dia merasa jadi anak tertua, jadi dia meminta bagian memang lebih, apalagi dia juga laki-laki. Sedangkan adik-adik yang lainnya itu seharusnya dua orang laki ini antara Hadi dan Hendra ini harus setidaknya adil di situ. Nah, terjadilah cekcok di situ antara Paman Hadi dan juga Pak Dehendra. Terjadi cekcok yang akhirnya ada satu kalimat yang kata Paman Hadi itu mengatakan, Mas Hendra itu waktu itu ngomongnya gini, kalau kamu masih ngotot, nyawa taruhanmu. Wah, dibilang seperti itu, Paman Hadi bukannya ngedon, enggak, malah justru dia itu lebih ini lagi, dijawab sama si Paman Hadi. Oke, kalau kamu berani, aku siap, kata si Paman Hadi seperti itu. Nah, hampir saja terjadi sebuah perkelahian atau apa itulah ya, itu perkelahian, tapi untungnya dipisah oleh mereka adik-adiknya dan akhirnya selesai. Hendra selesai, tapi belum ada keputusan. Akhirnya mereka si Pak Dehendra itu pulang ya, karena Paman Hadi ini kan jauh dari Sumatera. Akhirnya dia kan menginap di rumah itu pada malam itu juga gitu kan ya. Nah, ini rumah peninggalan yang memang sudah tua, jadi barang-barang yang di dalamnya juga sudah tua, lembab, terus ya itu dinding-dindingnya juga sudah sedikit kayak berjamur seperti itu ya. Pokoknya sedikit horor juga kayaknya deh gitu kan ya. Nah, di malam pertama tidak ada apa-apa. Nah, di hari selanjutnya kan Paman Hadi dan Bibi Sundari ini lebih kepada lah tak jalan-jalan, mumpung lagi pulang kampung, dia silaturahim ke tetangga-tetangga. Dan ada kejadian di malam yang kedua ini yang bikin tidak enak. Yang pertama itu ada tiba-tiba ya di kisaran jam 12, kata si Paman Hadi bercerita gitu kan ya, si Citra itu bercerita dari Paman Hadi itu kisaran jam 12 itu di atap itu kayak ada ledakan. Jadi sampai seisi rumah itu dengar semuanya dan Paman Hadi berinisiatif untuk keluar dan ternyata tidak ada apa-apa di situ gitu kan ya. Nah, itu adalah salah satu, mungkin biasanya kalau ada tanda kayak gitu adalah tanda-tanda di mana orang-orang itu menganggap bahwa itu ada kiriman ya gitulah, kiriman apapun itu gitu. Nah, karena sudah tidak ada apa-apa lagi, akhirnya mereka lebih memilih untuk tidur gitu. Akhirnya di malam hari itu tadi, nah ini Paman Hadi lagi-lagi dia mendapatkan sebuah kejadian yang aneh. Tahu ketindihan ya, rep-rep ya, ketindihan. Jadi Paman Hadi pada saat lagi tidur, dia itu badannya kaku, nggak bisa digerakin, matanya melek, tapi dia bisa melihat gitu loh, nggak bisa ngapa-ngapa, nggak bisa ngomong dan lain sebagainya. Dan kamu tahu apa yang terjadi? Ternyata dia lagi ditindihin oleh sosok pocong itu pas di depannya seperti ini, kayak gitu. Wah, nah pada saat dia tersadar, akhirnya dia teriak wah gitu. Bibi Sundari lah yang membangunkan Paman Hadi ini dan merasa merasa gara-gara kejadian kemarin malam tentang perseteruan antara Pak Dehendra dengan Paman Hadi inilah ya, Paman Hadi berpikir berarti ini
ada kalimat tadi itu, nyawa taruhannya seperti itu, akhirnya berpikiran bahwa wah sepertinya saya ini akan ada sesuatu hal ini nanti. Nah, dari hal tersebut akhirnya Paman Hadi berinisiatif untuk mumpung masih di kampungnya, akhirnya dia cari orang pinter ceritanya, mencari orang pinter, entah itu pada saat itu sih bukan dukun ya, tapi dia lebih kepada kayak Ustadz Kiai gitulah ya, ke orang pinter yang memang paham tentang hal-hal yang memang gaib seperti ini. Dan akhirnya Paman Hadi ke sana dan dia meminta sesuatu agar supaya andaikan ada kiriman-kiriman yang tidak bagus atau tidak enak, sejenis teluh atau santet dan lain sebagainya, dia bisa terhindar dari situ. Dan akhirnya diberikanlah sesuatu oleh orang pintar tersebut untuk Paman Hadi. Singkat cerita, karena sudah selesai urusan di Jawa ini, akhirnya Paman Hadi dan Bibi Sundari pulang ke rumah. Sampailah ke kampung. Nah, di kampung inilah akhirnya banyak sekali hal-hal yang terjadi, sebuah keanehan-keanehan. Selang 2 hari atau 3 hari setelah pulang dari kampung, nah tiba-tiba Bibi Sundari ini itu jatuh sakit. Jadi dia merasa nggak enak di perut, kepalanya kayak, kalau orang sekarang itu ngomongnya vertigo mungkin ya, kayak gitu. Nah dari situlah akhirnya si Bibi Sundari dibawa atau dirawatlah ke sebuah rumah sakit yang ada di desanya sana, tapi lebih kepada kabupaten ya. Dia dibawa ke rumah sakit umum gitu, di rumah sakit umum. Nah setelah sampai di sana, justru disinilah ada kejadian-kejadian yang janggal sekali. Justru malah neror si Bibi Sundari. Nah, suatu malam pada saat dia masih rawat inap di sebuah rumah sakit umum itu tadi, di kisaran jam 11 dia ngomong. Jadi gini ya, model ruangannya memang banyak orang, cuman diseket-seket dia. Ruangannya itu diseket-seket pakai korden seperti itu. Nah, karena bukan VIP ya, bukan ruangan VIP, karena memang memakai BPJS waktu itu, jadi dia kan ditempatkan di tempat yang memang banyak orang, cuman diseket dengan korden-korden itu. Dan pada saat jam 11 malam, di malam yang pertama, nah kebetulan Bibi Sundari itu merasa kebelet pipis. Akhirnya dia terbangun, terbelalak, dan tiba-tiba dia terkaget-kaget karena apa? Karena di samping ranjangnya Bibi Sundari ini itu ada sosok tinggi besar hitam. Hanya bertahan beberapa detik, anggap di angka 1, 2, 3, terus dia menghilang. Cus. Nah, dari situ Bibi Sundari itu merasa ini ngimpi atau enggak sih? Ini nyata atau mimpi gitu. Kalau ini pertanyaan, ini ngimpi apa enggak sih gitu. Tapi Bibi Sundari pada saat itu tidak terlalu memikirkan dan akhirnya dia berangkatlah untuk pipis seperti itu. Nah, di malam yang kedua inilah yang bikin Bibi Sundari itu sejenisnya kayak, waduh luar biasa ini. Nah, ruangan Bibi Sundari itu di pojokan. Di sebelah, nah di sampingnya, di temboknya itu ada jendela itu ya. Nah, pada saat Bibi Sundari yang namanya tidur miring, tapi miringnya ke arah jendela, di saat itu Bibi Sundari melihat ada seorang wanita sedang ngintip di jendela dengan muka setengah rusak, setengahnya biasa kayak manusia, tapi agak pucat kata dia. Sebelahnya itu hancur, sebelahnya. Dan dia melihat satu yang bikin merinding saya. Dia itu senyumnya senyum sinis. Aduh, bisa ngebayangin gak ya? Aduh, masih banyak ini. Merinding duluan.
Nah pada saat itu, nah tiba-tiba memang makhluk ini langsung hilang seperti itu. Nah belum selesai karena kalau BPJS itu kan harus 3 hari ya, harus 3 hari nginap. Jadi akhirnya dia nginap di malam yang ketiga. Di malam ketiga ini memang tidak ada penampakan, tapi justru lebih mengerikan. Karena apa? Ranjang yang ditempati oleh si Bi Sundari ini itu digerak-gerak. Apa sih digerak-gerak? Digoyang-goyang. Herannya pasien-pasien yang ada di situ itu tidak mendengarkan, atau padahal itu kan ramai orang gitu kan ya, karena memang kamarnya itu kan disekat itu, tapi tidak ada yang mendengar ada ini digoyang-goyang. Jadi Bi Sundari merasakan digoyang kayak gempa gitu akhirnya ya. Nah selanjutnya dia itu pulang akhirnya kan ya, singkat cerita sudah pulang di sore harinya, dan tidak selesai di situ saja teror yang dirasakan oleh Bibi Sundari. Hampir setiap malam Bibi Sundari itu mendengar sebuah tangisan, suara tangisan. Nah tangisan ini katanya itu tangisan yang menyayat hati. Jadi ada rasa sedihnya, ada rasa takutnya. Itu yang mendengarkan hanya Bibi Sundari. Marta si anaknya dan Paman Hadi tidak pernah merasakan atau mendengarkan suara-suara tersebut. Nah, sampai suatu hari si Marta itu kesurupan, dia teriak-teriak, dan satu kalimat yang selalu diucapkan sama Marta itu gini, mati kue Hadi, mati kue Hadi. Itu selalu seperti itu yang diteriakkan oleh Marta seperti itu, mati kau Hadi. Akhirnya dipanggilkanlah seorang ustadz lah ya, dikatakannya dia seorang ustadz atau mungkin orang pinter lah, kalimatnya seperti itu, untuk menghilangkan yang merasuki si Marta seperti itu. Itu berjalan hampir dikatakan 6 bulanan, sampai Bi Sundari ini itu bentar-bentar berobat, tapi tidak rawat inap ya, bentar-bentar berobat karena merasakan hal-hal yang gak enak. Kalau dokter mendiagnosa ini kayak sejenis asam lambung kayak gitu kan, vertigo dan lain sebagainya. Dari kejadian-kejadian tersebut akhirnya Bibi Sundari ini itu datang ke tempatnya si Citra. Suaminya si Citra ini seorang ustadz. Dia bisa, bahasanya banyak orang yang datang untuk bisa berobat, mau curhat mungkin dan lain sebagainya. Ya setidaknya beliau adalah seorang ustadz yang bisa lah dalam hal-hal yang seperti ini. Nah karena di tempatnya Citra, kata Citra, bibi saya itu nginep ada 5 atau 7 hari waktu itu ya. Waktu itu 7 hari kalau nggak salah, menginap di tempatnya Citra sembari terus diobati, terus diberikan sesuatu hal oleh suaminya si Citra gitu. Nah selama 7 hari di tempatnya si Citra ngomong, Kang, nggak pernah ada kejadian apapun sebenarnya, dan ada perubahan-perubahan yang signifikan lebih baik dari siapa namanya Bi Sundari itu tadi gitu. Nah akhirnya dia pulang, singkat cerita dia pulang. Berselang kisaran 1 tahun atau 2 tahun ini itu udah normal. 1 tahun itu normal. Setelah pulang dari tempatnya Citra, Bibi Sundari itu normal, sudah enakan, paling sekedar mungkin sedikit lah masih kerasa nggak enak di perut dan lain sebagainya. Itu cuman kerasa seperti itu, diobatin dengan obat warung, bahasanya itu juga udah sembuh kayak gitu kan ya. Berselang selama 1 tahun, tiba-tiba dia ngedrop lagi. Si Bi Sundari itu ngedrop lagi. Yang tadinya mungkin selesai dengan obat warung dan obat-obatan yang di sini, dia tidak selesai. Akhirnya dibawa lagi lah ke rumah sakit umum untuk dirawat inap gitu. Nah kejadian-kejadian yang dulu
itu terjadi lagi, yang ada sosok tinggi besar, yang ada sosok perempuan itu, dan wah itu macam-macam. Karena pada saat itu bukan cuma 3 malam di Sundari, di situ nyampe 5 malam. Jadi kayak sudah saya kayak sudah benar-benar ngedrop gitu kan ya. Nah, singkat cerita selesai, dia pulang. Nah, ini yang kesalahannya Bibi Sundari. Bukan lagi dia kembali ke Citra, ke tempatnya si Citra untuk berobat itu tadi. Justru malah Bibi Sundari nyari dukun. Ceritanya seperti itu, dia nyari dukun. Setelah diobati sama dukun, jadi banyak hal yang yang suruh nancepin paku di mana setiap ini pojokan, yang suruh beli minyak, malah justru ngabisin duit itu di sana. Ya, dengar Citra bilang itu nggak sedikit, itu kan kisaran 10 juta atau 12-an juta dia itu ngasih ke dukun tersebut biar supaya terhindar dari hal-hal ini gitu. Itu katanya seperti itu kata Citra gitu. Nah, akhirnya sesampainya di rumah setelah sudah semuanya, ya sampai katanya ya, kata Citra itu sampai nyembelih ayam gitu, katanya ayam cemani gitu ya, ayam cemani disembelih di kubur gitu. Setelah disembelih malah dikubur, bukannya dimakan dan lain sebagainya, itu tidak, tapi dikubur apa dikapakan gitu. Nah, dari situ bukannya itu malah lebih baik di tubuhnya si Bi Sundari ini, tapi justru teror itu makin parah. Yang norong gerem, atau yang nangis itu tadi, bahkan yang macam-macam yang waktu itu diceritakan itu malah macam-macam. Nah, beberapa bulan setelah dia berobat dari dukun ini, akhirnya si Bi Sundari itu ngedrop parah, katanya ngedrop parah. Nah, sampai ngedrop parah, dan akhirnya kan dibawa ke sebuah rumah sakit swasta, bukan ke umum lagi, karena di umum katanya sudah nggak bisa ini, karena pada saat itu udah rasanya itu di sini dia dadanya katanya sakit banget, di perut sakit banget, waduh dia nguling-nguling. Nah, akhirnya dibawalah ke salah satu rumah sakit swasta, kata Citra. Nah, pada saat itu Citra juga ngikut nih. Pada saat itu juga Citra ngikut untuk nganter bibinya ke rumah sakit swasta. Langsung dibawalah ke UGD. Di UGD langsung ditangani oleh suster, oleh nurse di sana ya, para perawat. Dan sayang sekali belum sampai dia ke ruangan, dia Bi Sundari meninggal dunia. Kasihan ya. Nah, akhirnya pulang, sudah semua diurusin, jenazahnya dikubur. Ini tidak ada kejadian apapun, tidak ada ya. Mudah-mudahan ya husnul khotimah ya, itu Bi Sundari. Nah, setelah selesai 7 hari ya, seperti biasa kan mereka orang tahlilan, yasinan seperti itu. Setelah 7 hari, disitulah Paman Hadi bercerita ke Citra tentang apa yang sudah diceritakan itu tadi di awal. Dia cerita semuanya. Lagi-lagi kesalahannya adalah keingat pada saat di Jawa, Paman Hadi hanya cari untuk melindungi dirinya sendiri, tidak melindungi anaknya Marta dan juga Bibi Sundari. Nah, ini kesalahan awalnya Paman Hadi. Jadi dia nyari-nyari orang pintar untuk menghalau santet, teluh dan lain sebagainya, itu cuman untuk Paman Hadi sendiri. Jadi Bi Sundari dan Marta itu tidak diberikan, kalimatnya seperti itu kata Paman Hadi. Akhirnya santet yang seharusnya diberikan kepada Paman Hadi kenalah kepada Bibi Sundari. Salah alamat kurirnya, ceritanya seperti itu. Sampai meregang nyawalah si Bibi Sundari ini. Walah, Paman Hadi waktu itu
Ceritanya sudah sembari nangis-nangisnya itu nangis yang luar biasa, seperti itu, kayak sebuah penyesalan lah ya, sebuah penyesalan yang luar biasa. Tapi oke lah, kejadian ini untuk keluarga Bik Sundari, Paman Hadi kayak anggap kalimatnya adalah selesai ya. Yang belum selesai adalah ibunya si Citra, Ibu Sukini, itu malah sering mendengarkan suara orang menangis. Nah, suara menangis itu didengar oleh Ibu Sukini, termasuk kakaknya dari Bibi Sundari, emaknya Citra. Ceritanya hampir setiap malam ada orang nangis. Kalau dicari keluar sudah tidak ada. Kalau emaknya Citra ini memang pemberani, kalau ada apa-apa dia keluar. Nah, seperti itu. Dan sampai sekarang di 2025 suara tangisan itu, kata Citra, masih sering terdengar. Entah ini yang dari Jawa, entah ini tangisan dari Bibi Sundari, dia tidak tahu. Jadi gitu, tangisan ini entah dari siapa. Dan kali ini yang mendengarkan hanya emaknya Citra saja. Paman Hadi dan Marta pun tidak mendengarkan. Oke bro, sudah selesai cerita kita. Kadang kita terlalu percaya ya bahwa kebaikan itu akan selalu melindungi kita. Di dunia tak kasat mata, tidak pandang bulu. Tetap tingkatkan iman dan takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melindungi diri kita dari hal-hal yang tak kasat mata. Jangan lupa di subscribe, share, dan komen. Siapa tahu kisah ini kau akan merasakannya. Buat kamu yang ceritanya pengen dibacakan oleh Kang Mus, segera kirimkan saja di email di bawah ini, atau bisa memakai voice note untuk bisa menghubungi nomor dari Kang Mus. Dan nanti pada saat kami bacakan cerita ini, akan kami undang Anda untuk nonton bareng bersama dengan keluarga. Terima kasih. Jangan nonton sendirian. Dadah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun.